Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi masalah gredek di motor Honda Vario ya. Masalah ini umum terjadi diakibatkan oleh masalah kopling. Jadi masalah kopling atau kanvas gandanya yang sering terjadi gredek dan cukup dibersihkan di bagian koplingnya saja, lalu penyakit itu akan sembuh. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian gejala atau penyakit itu muncul kembali. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengatasi masalah seperti itu, dan cara atau trik ini insya Allah akan menyelesaikan permasalahan tadi ya. Jadi masalah gerdek di motor Honda Vario itu bisa sembuh permanen tanpa atau tidak akan kumat-kumat lagi ya. Pertama, kita buka bagian komponen blok CVT-nya seperti biasa menggunakan kunci 8T. Dan setelah terlepas atau terbuka, kita buka bagian mangkokan dari kanvas gandanya. Jadi kita buka mangkok kopling gandanya ini dengan menggunakan kunci 19 ya. Kalau untuk di Honda Vario itu membuka bagian mangkok kopling bagian belakangnya itu menggunakan kunci 19. Dan setelah terlepas, kita bisa melihat bagian mangkokan, khususnya di bagian dalamnya itu terlihat kotoran yang menempel di bagian permukaan lingkaran dari mangkokan itu. Jadi si mangkokan itu banyak sekali bekas gres bercampur dengan debu, dan ini adalah sumber penyakit gerdek di motor Honda Vario. Ya, ini diakibatkan oleh slip kopling antara kanvas kopling dan mangkokannya tidak 100% menggigit, diakibatkan terganjal atau slip yang diakibatkan oleh kotoran-kotoran yang menempel di bagian permukaan dari mangkokannya ini. Nah, jadi kita akan mencoba mengatasinya dengan cara membuat lubang di bagian sisi-sisi dari mangkok kopling ini ya. Jadi terlebih dahulu saya akan membuat lubang di mangkok koplingnya di sisi-sisinya. Pertama saya kasih ciri dulu, saya getok pakai drip ya. Lalu saya bor menggunakan bor ukuran 4. Nah, jadi saya akan bor menggunakan bor ukuran 4 di sekeliling mangkok kopling ini di setiap sisinya ya. Dan saya kasih jarak kira-kira 3 cm. Nah, ini hasilnya setelah saya kasih bor atau setelah saya kasih lubang di sekeliling dari mangkokan ini ya, untuk jaraknya sekitar 3 cm. Dan setelah saya bor menggunakan mata bor 4, saya bor kembali menggunakan mata bor 6 ya, agar ukuran dari lubangnya ini akan semakin besar ya, lebih besar dari mata bor tadi. Dan tujuannya adalah saat kotoran-kotoran yang menempel atau yang menyiprat dari bagian puli atau kopling itu tidak diam di bagian mangkok, jadi si kotoran itu bisa keluar melalui lubang yang sudah kita buat ini. Setelah selesai membuat lubang di bagian sisi-sisi dari mangkoknya, lanjut kita membuat lubang di bagian permukaan atau permukaan mangkok ganda yang nanti bersentuhan langsung dengan kanvas gandanya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat 2 lubang dari setiap jarak lubang yang saya bikin. Tadi kan jarak lubang yang saya bikin itu sekitar 3 cm. Nah, di antara jarak itu saya akan membuat 2 lubang dengan ukuran mata bor 4 ya. Dan lubang yang saya bikin bentuknya akan menyilang. Dan inilah hasilnya setelah saya melubangi bagian permukaan dari seluruh dinding permukaan dari mangkok kopling ini. Nah, tujuannya adalah agar nanti kotoran-kotoran yang masuk ke bagian kopling, cipratan-cipratan gres atau yang lainnya itu nanti akan masuk dan keluar melalui lubang-lubang yang kita buat, sehingga tidak mengakibatkan slip atau gerdek di bagian koplingnya. Dan cara ini setelah saya coba di motor yang lain dan hasilnya sangat efektif. Jadi gejala gerdek itu tidak timbul kembali ya setelah melakukan proses atau trik atau cara seperti ini.
Dan setelah selesai kita lubangi, kita amplas dulu menggunakan amplas kasar ya, karena permukaan mangkok ini setelah kita bor itu, bekas bor itu sangat tajam ya, nanti ditakutkan bisa merusak bagian kanvas gandanya. Jadi kita amplas menggunakan amplas yang kasar sampai benar-benar permukaannya itu halus, tidak kasar. Jadi kita amplas dan membuang bagian-bagian yang kasar di bagian lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Dan setelah halus, jangan dipasangkan langsung, kita cuci lagi untuk membuang bagian-bagian kotoran seperti bekas oli dan bekas-bekas grease yang lainnya yang menempel di bagian mangkok ini. Karena kalau hanya dielap atau dicuci pakai air, minyak itu nggak hilang ya. Jadi hilangnya itu harus dicuci menggunakan sabun cuci atau sabun colek. Dan kalau selesai dicuci, kita keringkan, dan setelah dipastikan kering, terbebas dari air dan yang lainnya, baru kita pasangkan ke bagian as pulinya ya, as puli belakangnya. Tapi sebelumnya kita juga harus membersihkan permukaan kanvas gandanya yang sudah terkontaminasi oleh kotoran-kotoran bekas grease atau kotoran-kotoran minyak. Jadi kita amplas menggunakan amplas yang kasar, kita amplas halus saja, sebatas membuang kotoran yang berwarna hitam yang menempel di bagian kanvas gandanya sampai berwarna putih ya. Warna awal dari warna asli, warna semula dari kanvas gandanya warnanya seperti itu ya. Dan cara ini insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan gerdek di motor Honda Vario teman-teman semua. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.